Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Operasi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu materi yaitu Docker. Di kelompok 5 sendiri terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, Trisetiani dengan NPM 231506136. Ada Intan Eka Safitri 231506104. Ada Rizda Mananda Roland Jiba dengan NPM 231506152. Maka Muhammad Mustafa dengan NPM 231506110. Dan Difta Afriansyah dengan NPM 231506118. Lanjut saja, yaitu yang pertama adalah pengertian dari Docker. Docker adalah platform open source yang dirancang untuk mempermudah proses pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi dengan menggunakan teknologi kontainerisasi. Docker memungkinkan aplikasi untuk berjalan di dalam lingkungan terisolasi yang disebut kontainer, di mana semua komponen yang dibutuhkan aplikasi seperti libraries dan dependensi disertakan di dalam kontainer tersebut. Kontainer Docker mirip dengan virtual machine, tetapi lebih ringan karena menggunakan kernel sistem operasi yang sama, tidak membutuhkan seluruh sistem operasi untuk setiap aplikasi. Selanjutnya yaitu cara kerja yang akan disampaikan oleh Intan. Baik, selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, Docker image, yaitu template atau blueprint dari aplikasi, termasuk semua dependensi yang dibutuhkan seperti library dan lain-lain. Lalu, image ini read-only dan dapat diunduh dari Docker Hub atau dibuat sendiri. Contoh dari Docker image itu sendiri yaitu Ubuntu dan lain-lain. Yang kedua, Docker container, yaitu instansi dari Docker image yang sedang berjalan. Setiap kontainer dapat menjalankan aplikasi dengan isolasi lingkungan yang kuat. Kontainer dibangun berdasarkan image dan dapat dijalankan, dihentikan, atau dihapus. Selanjutnya, Docker Engine, yaitu core dari Docker yang mengelola pembuatan, jalannya, dan manajemen kontainer. Docker Engine terdiri dari Docker Daemon yang menangani permintaan API dan CLI atau Command Line Interface. Lalu yang terakhir ada Docker Hub, yaitu registry resmi dari Docker, di mana pengguna dapat menemukan, mengunduh, dan berbagi Docker image. Lalu Selanjutnya itu komponen utama dari Docker itu sendiri, yaitu yang pertama Docker File, yaitu file teks sederhana yang mendefinisikan instruksi untuk membangun Docker image. Setiap baris dalam Dockerfile menginstruksikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat image. Lalu yang kedua itu image, yaitu snapshot atau template aplikasi yang siap dijalankan sebagai kontainer. Lalu yang ketiga ada kontainer, yaitu instansi dari image yang dijalankan, yang terisolasi dari host dan aplikasi lain. Lalu yang terakhir ada volume yang digunakan untuk menyimpan data di luar siklus hidup kontainer, memungkinkan data yang persis untuk digunakan oleh beberapa kontainer atau menyimpan data setelah kontainer dihentikan. Selanjutnya itu perintah dasar yang akan disampaikan oleh saudara Rizda. Oke, selanjutnya itu ada perintah dasar. Yang pertama itu ada yang menjalankan kontainer. Dengan kita menulis di command prompt atau CMD itu docker run dan image name-nya. Nah, itu ada perintah kedua, melihat daftar kontainer yang sedang berjalan dengan kode perintah docker ps. Lalu itu menghentikan kontainer dengan perintah docker stop dengan nama kontainer ID. Lalu itu ada perintah untuk mengunduh image dari docker hub, yaitu docker pull dengan nama image-nya. Lalu itu untuk menghapus kontainer, yaitu dengan perintah docker rm dan container ID. Lalu itu ada membangun image dari docker file, yaitu docker build min t dengan nama image-nya. Lalu itu melihat daftar image lokal dengan perintah docker docker image. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maka. Ada beberapa keuntungan, yang salah satunya itu portabilitas. Docker memastikan aplikasi berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan, dari pengembangan hingga produksi. Yang selanjutnya ada isolasi, yaitu setiap kontainer berjalan secara terisolasi, menghindari konflik antara aplikasi yang berjalan di sistem yang sama. Yang ketiga ada efisiensi sumber daya. Kontainer menggunakan lebih sedikit sumber daya dibandingkan dengan virtual machine, membuatnya cocok untuk aplikasi skala besar. Selanjutnya ada pengembangan yang lebih cepat. Dengan menggunakan kontainer, pengembang bisa dengan cepat membangun, menguji,
mendistribusikan aplikasi. Yang terakhir ada skalabilitas, yaitu Docker mendukung pengelolaan aplikasi skala besar dengan kontainerisasi yang memudahkan pengembang untuk menambah atau mengurangi jumlah instansi aplikasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu demo Docker yang akan didemokan oleh Kita Afriansyah. Baik, untuk demo Docker, uh, baik untuk pendemoan Docker, uh, di sini pertama untuk pendownloadan Docker Desktop, saya menggunakan Docker Desktop di sini itu bisa docs.docker.com, lalu get started, lalu pilih saja yang tergantung sistem OS yang digunakan. Saya menggunakan Windows di sini, maka saya pilih Windows. Untuk penginstalannya cukup mudah, saya uh, tidak tidak akan menunjukkannya karena cukup mudah, tapi untuk WLS, bila ada tulisan WLS error, uh, pergi saja ke Windows PowerShell atau CMD, lalu klik WLS update. WLS klik 2 kali update. Nah, kenapa ini merah? Karena ternyata saat saya sudah update WLS itu masih error. Jadi solusi kedua adalah men-shutdown WLS, yaitu WLS klik 2 kali shutdown. Cuman karena saya sudah men-shutdownnya, jadi saya nggak akan bawa 2 kali. Oke, jadi untuk yang selanjutnya itu ke Visual Studio Code. Saya menggunakan IDE Visual Studio Code di sini. Lalu untuk file yang ini, file untuk yang ada di dalam Docker kontainernya, itu saya menggunakan file GitHub untuk pengetesan pembuatan Docker, yaitu yang bernama file Welcome to Docker. Nama file adalah Welcome to Docker. Jadi di Docker file-nya di sini ada nama from Node.js 18 Alpine untuk pensamunan node-nya, lalu ada build app, copy package.json yang dimana ini sudah disiapkan package.json-nya untuk pengetesannya, lalu ada ini package log, lalu ada package JSON juga, index HTML yang akan ditampilkan nanti di localhost-nya. Lalu di Docker file ya untuk pembuatannya kita new terminal di sini, lalu oke, karena udah di welcome to Docker main, jadi kita langsung saja ke ketik Docker spasi build spasi script, di mana script ini digunakan untuk, maksudnya adalah file yang sedang ada di sini. Lalu spasi lagi kita beri nama filenya, karena nama filenya welcome to Docker, maka kita beri welcome to Docker spasi lalu titik. Maka di sini dia akan membuild Dockernya, Docker yang baru. Di sini sebenarnya untuk penginstalan npm itu sedikit lama ya, agak lama memang. Cuman karena kenapa ini cepat? Karena saya sudah pernah menginstal npm sebelumnya dan penginstalan Docker juga sebelumnya untuk pengetesan. Jadi langsung saja di Docker filenya, Docker desktop maksudnya. Nah, di sini langsung terlihat ada file namanya Welcome to Docker, yang dimana created-nya memang 7 jam yang lalu, karena saya pengetesan pembuatan Docker itu 7 jam yang lalu. Lalu kita run aja di sini, lalu ke optional setting, hotspot-nya saya kasih 8089 untuk menambahkan localhost center. Lalu klik run saja. Baik, untuk penjelasannya di sini ada logs. Logs ini history, maksudnya aktivitas yang terjadi di localhost ini. Lalu ada inspect juga, ada yang biasanya ada juga di browser, line mounts, kosong ya exec. Ini untuk app-nya. Lalu ada files, ini adalah files yang terdapat di dalam Docker image-nya. Ya, semua file ini yang ada dalam Docker image-nya. Lalu kita ke browser,
kita ketik global host 8089 karena kita tadi portnya 8089 ya. Bila keluar seperti ini atau maksudnya congratulation, maka Docker berhasil digunakan. Kenapa ada congratulation ini? Karena memang di file HTML dan JSON-nya itu memang kodenya seperti itu untuk pengetesannya. Nah, kalau kita lihat lagi di Docker desktop-nya, kita bisa melihat aktivitas yang terjadi di dalam Docker-nya, yaitu di mana ada get, terus return juga, lalu get static main-nya, pembukaan CSS dan JS, lalu return lagi di koneksinya berapa, lalu captain.ico itu salah satu kode di Docker-nya. Maaf, maksud saya salah satu kode di JSON atau HTML. Oke. Baik, itulah demonstrasi penggunaan oleh Dr. Adriansyah. Dan sekian presentasi materi Docker dari kelompok 5. Dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.